Puji Tuhan, haleluya. Karena kemurahan Tuhan, kita bisa seperti saat ini. Untuk itu bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini kita sedang berada di dalam gereja virtual Gabriel. Gereja tanpa gedung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau selalu memberikan anugerah kemurahan, kesehatan, berkat jasmani dan rohani, perlindungan, tuntunan. Bahkan Engkau selalu memberikan jalan keluar di setiap masalah yang kami hadapi. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja supaya kami, Tuhan, bisa mendengar dengan baik, memahami firman Tuhan, mengerti kehendak-Mu, dan kami yakini serta kami akan lakukan firman ini. Kami yakin ini menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih, Roh Kudus menolong kami, anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kita baca di dalam Mazmur 73 ayat 1-12. Cukup panjang, saudara-saudara. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal ini? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Pada perikop ini, saudara-saudara, pemazmur mengungkapkan kegalauan hatinya. Karena apa yang ia yakini tentang Allahnya berbeda jauh dengan apa yang ia alami. Dia tahu Tuhan baik kepada anak-anaknya yang hidup tulus. Tetapi apa balasannya? Ternyata kebersihan hati dan perilaku salehnya tidak mendapatkan balasan kebaikan. Malah sepertinya ia sedang dihukum oleh Tuhan. Ayat 13 dan 14. Sementara mereka yang tidak mengenal Tuhan terlihat diberkati dengan begitu limpah. Padahal mereka yang hidup penuh dosa melakukan berbagai perbuatan yang melawan Allah dan hukumnya. Sikap mereka sombong, seakan Allah tidak akan tahu segala kejahatan mereka, saudara-saudara. Pemazmur mengakui
bahwa ia hampir saja menyangkali Tuhan karena kecemburuannya terhadap keberuntungan orang berdosa. Apa sebenarnya kekeliruan pemazmur sehingga hampir jatuh? Pemazmur mengukur dengan memakai ukuran dunia, bahwa kalau ia melakukan berbagai hal yang baik, maka Tuhan wajib memberkatinya. Ini sama sekali keliru, saudara-saudara. Berbuat baik adalah kewajiban manusia ciptaan Tuhan. Jadi kalau berbuat baik lalu mengharapkan upah, kita akan terjebak dengan cara-cara dunia. Oleh sebab itu, pada saat ini, firman Tuhan berjudul, jangan keliru. Jangan keliru memahami Allah. Jangan keliru memahami Allah. Bagaimana kita harus memahami Allah? Kita harus memahami Allah dengan hidup adalah pergulatan iman. Hidup itu adalah pergulatan iman. Kita harus memahami Allah bahwa hidup adalah pergulatan iman. Mazmur 73 ayat 2 dan 13. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Hidup orang percaya tak luput dari pergumulan. Rasa iri, tak puas melihat keberhasilan orang fasik sering mengganggu kita, bukan? Lebih-lebih melihat mereka yang bangga, beruntung dalam kejahatan. Pergumulan asap inilah yang kita baca hari ini. Hampir saja ia runtuh imannya di dalam ayat 2. Tergoda meninggalkan cara hidup yang bersih, ayat yang 13. Mengapa godaan semacam itu dapat terjadi? Karena konsep beriman berarti hidup bahagia tanpa masalah adalah konsep iman kekanak-kanaan. Dalam konsep iman yang lebih dewasa, kita menyadari bahwa hidup dalam dunia ini penuh dengan masalah, namun kita mampu menjalani bersama Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar dalam pergumulan iman. Ada banyak alternatif yang dapat dilakukan. Asap memilih mencari wajah Tuhan. Di dalam kedekatannya akan Allah, Asap memeroleh cahaya ilahi yang menyebabkan realita apa adanya dan memberinya kejelasan dan ketenangan. Ayat 17 ayat sampai 20. Tampaklah padanya jalan orang fasik adalah jalan kehancuran dan kebinasaan. Dalam hidup ini, kita tidak hanya membutuhkan mata fisik, tetapi juga mata hati yang dicerahkan Roh Kudus. Pergumulan tak perlu menggelapkan, membuat kita gelisah dan takut serta iri hati. Dalam surat Yakobus yang sudah kita baca, kita diundang untuk menerima semua pergumulan dalam iman yang dikirim akan menghasilkan ketekunan. Segala pergumulan yang kita hadapi merupakan alat untuk menyelesaikan iman kita. Waktu kita menghabiskan pergumulan hidup, bersyukurlah. Alasan di sini iman kita sedang dimurnikan dan bertentangan. Dalam setiap pergumulan kita, kita memang berlangganan. Apakah kita akan kompromi? Apakah kita akan tetap mengandalkan Tuhan? Saat kita bertekun dalam iman dan tidak kompromi, kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita.
memurnikan kita. Ya, Paulus sendiri mengatakan di surat Filipi bahwa apa yang dulu merupakan anggapan sebagai keuntungan, sekarang ia anggap sebagai sampah. Yang paling besar ia inginkan adalah persekutuan dan keberhasilan bersama dengan Kristus. Dalam hadiratnya, pergumulan hidup berat menjadi alat Tuhan mendewasakan kita. Saat ini kita sedang berada di dalam gereja virtual Gabriel. Saudara, bagaimana kita hidup memahami Allah? Bagaimana kita hidup bisa memahami Allah? Dengan cara yang kedua, fokus dan orientasi. Hidup yang tertuju pada kekekalan. Jadi fokus dan orientasi kita harus tertuju pada kekekalan. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur ini merupakan pengajaran berharga bagi orang Kristen agar memiliki orientasi hidup yang tertuju pada kekekalan. Mazmur digali dari kehidupan seorang yang memiliki hati yang tulus dan bersih, namun nyaris tergelincir, terpeleset oleh keiri hatian terhadap kelimpahan dan kesenangan hidup orang fasik. Mazmur ini adalah pelajaran dari krisis iman yang dihadapinya. Ia menyadari bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Tetapi ia tidak dapat mengerti mengapa Allah seakan-akan memberkati orang fasik, sedangkan dirinya harus mengalami banyak kesukaran. Ia sedikit pun tidak ingin menyangkali kesetiaannya kepada Tuhan. Namun ia melihat bahwa semua upayanya untuk mempertahankan hati yang bersih merupakan kesia-siaan. Fokus dan orientasi hidup yang tidak benar membuatnya merasa bahwa kebaikan Tuhan yang sudah diterimanya belum cukup dibandingkan kemujuran dan kesuksesan orang fasik. Namun, pada puncak krisisnya, ia menemukan fokus dan orientasi hidup yang tepat. Ia menyadari dalam perspektif kekekalan, akhir hidup orang fasik adalah sia-sia. Sehingga ia menyadari bahwa keberhasilan sementara di bumi bukanlah kebutuhan yang utama. Kebutuhannya yang terutama adalah Tuhan sendiri. Warisannya tidak akan pernah diambil daripadanya. Melalui pembaruan orientasi hidup yang tertuju pada kekekalan ini, Mazmur menantang kita untuk memiliki iman yang dewasa di tengah dunia yang penuh luka, iri hati, dan kejahatan. Orang percaya harus menaruh seluruh pengharapannya pada kemuliaan bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya pada waktu kedatangannya. 1 Petrus 13 ayat 14. Orang Kristen seperti ini tidak akan terbelenggu oleh pencintaan dunia, tetapi hatinya terbelenggu oleh perkara-perkara yang di atas, yaitu kemuliaan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, milikilah orientasi hidup dan cara pandang pemazmur agar dapat menghadapi pergumulan hidup dari kacamata kekekalan. Dari kacamata kekekalan. Saudara, pertanyaan yang selalu menghantui kita, bagaimana kita harus memahami Allah? Yang pertama tadi, hidup adalah pergulatan iman. Yang kedua,
adalah fokus dan orientasi hidup yang tertuju pada kekekalan. Dan yang ketiga, bagaimana kita memahami Allah. Allah itu tetap baik. Saat ini kita sedang berada di gereja virtual Gabriel. Allah itu baik. Pemazmur sebelum ia menuliskan mazmur ini, mula-mula pemazmur yakini Tuhan itu baik. Tetapi kemudian ia melihat bahwa hidup orang fasik itu lebih muncul, lebih sehat, dan lebih makmur. Padahal mereka sombong, berbuat jahat, dan melakukan takabur, menghujat Allah. Jadi pemazmur merasa sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Karena hidupnya malah seperti dihukum dan hampir hancur. Di sisi lain, mereka merasa bahwa mengikuti jalan hidup orang fasik adalah suatu pengkhianatan iman. Tuhan tidak membiarkan pemazmur dalam kebimbangan terus-menerus. Tatkala pemazmur mendekatkan diri kepadanya, ia melihat bahwa pada akhirnya orang fasik akan dihancurkan. Oleh karena itu, walaupun sekarang pemazmur masih mengalami duka cita karena pergumulan itu, ia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan ia yakin pada waktunya Tuhan memazmurkan perbuatan baik Tuhan. Allah tetap setia dan mengasihi kita, walaupun ia mengizinkan kita untuk menderita sementara. Sementara orang fasik sepertinya menikmati hidup. Itu hanya sementara. Itu hanya masalah waktu. Bagi orang fasik itu adalah kesempatan dalam kesebaran Allah untuk bertobat sebelum dihancurkan. Bagi kita itu adalah kesempatan menyaksikan iman sejati yang tetap percaya bahwa Allah itu baik. Oleh sebab itu, bergumul dan bergumul terus demi kebenaran. Pastikan bahwa kita ada di pihak kemenangan Allah, bukan di pihak lawan-lawannya. Kesimpulannya, saudara-saudara, bagaimana kita harus memahami Allah. Hidup adalah pergulatan. Kita harus memahami bahwa hidup ini adalah pergulatan. Yang kedua, fokus dan orientasi menentukan sikap atau arah hidup yang tertuju pada kekekalan. Dan kita harus memahami Allah, bahwa Allah itu tetap baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemurahan. Firman-Mu Tuhan mengajar kepada kami, supaya kami memahami Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, itu semua adalah merupakan pergulatan yang Engkau izinkan. Itu semuanya Tuhan menyatakan bahwa Allah itu baik. Dan biarlah kami fokus dan orientasi hidup yang tertuju pada kekekalan. Kami yakin Tuhan, kalau kami memahami Allah, Engkau juga memahami kami. Engkau menolong kami, Engkau memberkati. Bahkan Engkau Tuhan selalu menuntun hidup kami, dan Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih, berikan kekuatan kuasa-Mu, biarlah kami selalu memahami Allah yang heran, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui gereja virtual Gabriel, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita yang dengan yakin mendengar serta melakukan firman-Nya. Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, serta selalu memimpin hidup kita, memberkati kita. Terima kasih.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara.